Sebuah grafik fungsi fx atau kurva fungsi fx ya. Di sini ada titik A dan di sebelah kiri atas ini ada FA ya. Karena ini adalah nilai fx ketika x-nya sama dengan A, maka ditulis FA gitu ya. Ini FA-nya, ini fx dan ini titik A. Kenapa saya tulis seperti ini? Ya, karena ini adalah sebagai acuan ya, acuan kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun, dan kapan stasioner. Jadi dari sebuah grafik ini kita bisa mengidentifikasi 3 kondisi ya, kondisi di mana fungsi naik, fungsi stasioner, dan fungsi turun. Perhatikan ya, untuk membaca sebuah grafik itu kan kita bacanya dari kiri ke kanan. Perhatikan ini titik yang saya buat ini. Dari titik ini kita bergeser ke kanan, ini kan fungsinya naik ya. Ya, berarti ini kondisi di mana fungsi itu naik. Kemudian tepat di titik yang kedua ini fungsinya tidak naik maupun tidak turun. Dan ini bertepatan dengan nilai X sama dengan A ya. Kemudian turun lagi menuju titik ketiga yang ini ya. Ini fungsinya turun. Kondisi ini dinamakan fungsi turun ya. Ini sebenarnya mirip dengan lintasan bola yang ditendang ya, bola ditendang kemudian mendarat kembali. Ini kan ketika bola di atas ini kan bola tidak naik dan tidak turun ya. Ketika ditendang dia naik, kemudian ada titik di sini di mana bola itu diam, kemudian dari titik ini menuju ke atas permukaan tanah itu kan turun ya kan. Ini mirip dengan lintasan bola maupun lintasan peluru yang ditembakkan vertikal ke atas. Oke, untuk mengidentifikasi ya fungsi naik, fungsi turun ataupun fungsi stasioner, kita bisa menurunkan fungsi fx ya. Ini menurunkan fungsi fx. Nah, ini. Ketika fungsi turunan dari fx ini lebih dari 0 ya. Ketika lebih dari 0 maka disebut fungsi naik ya. Kemudian ketika f aksen x atau turunan fungsi x ini sama dengan 0, maka ini dinamakan fungsi stasioner ya. Tidak naik dan tidak turun ya. Yang terakhir ketika f aksen x itu kurang dari 0, maka dia dinamakan fungsi turun ya. Kalau di sini kita cermati lagi gambar ini, berarti dari A ke kiri ini fungsinya naik ya, atau nilai x kurang dari A ini fungsinya naik. Kemudian dari A ke kanan ini fungsinya turun, atau intervalnya berarti x lebih dari A. Ini interval untuk fungsi naik ya, x kurang dari A. Kemudian fungsi stasioner itu ketika x-nya sama dengan A, dan ketika fungsi turun itu intervalnya x lebih dari A. Contohnya begini ya, tak kasih contoh. Contoh ya, tentukan interval dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2 ketika fx naik gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya kita tinggal turunkan ya. Jawab, kita tinggal menurunkan fungsi ini ya. Jadi f aksen x sama dengan berapa? 4x ya, 4x kemudian min 3. Yang ditanyakan adalah fx naik. Nah, di sini fx naik apabila f aksen x lebih dari 0. Berarti f aksen x lebih dari 0. F aksen x-nya kita ambil dari sini. Berarti 4x min 3 lebih dari 0. Maka 4x lebih dari 3 dan x lebih dari 3/4. Jadi interval agar fungsi fx ini naik adalah x lebih dari 3/4 gitu ya. Contoh yang lain, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 2. Tentukan interval agar fx naik dan yang kedua fx turun. Caranya sama. Yang pertama kita ini dulu turunkan dulu fx-nya ya, kita jawab. Nah, kita cari f aksen x-nya dulu ya. F aksen x sama dengan ya, x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. Kemudian plus 3x kuadrat berarti turunannya adalah 6x ya. Kemudian min 9x berarti min 9. Ini turunannya. Sekarang
kita tentukan interval agar fx naik. Agar fx naik berarti f aksen x-nya lebih dari 0. Ini kan? Nah, kita masukkan 3x kuadrat plus 6x min 9 lebih dari 0. Ini kita sederhanakan, kita bagi dulu dengan berapa? 3 ya. Kita bagi dulu dengan 3. Kenapa kok baginya setelah diturunkan, setelah dimasukkan ke dalam rumus, kok enggak dari sini saja? Enggak boleh ya, karena ini masih dalam bentuk fungsi ini. Ya, f aksen x ini masih dalam bentuk fungsi, jadi enggak bisa disederhanakan. Kecuali kalau sudah masuk ke pertidaksamaan maupun persamaan itu baru boleh. Kita bagi dengan 3 berarti berapa? X kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Kita cari akar-akarnya, kita abaikan tanda pertidaksamaannya. Berarti gimana nih? X min 1 kali X plus 3. Kita abaikan dulu ya tanda pertidaksamaan, kita sama dengankan dulu. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan min 3. Setelah itu kita buat garis bilangan ya, garis bilangan untuk menentukan intervalnya. Kita buat, nah seperti ini. Kita letakkan X yang kita ketemukan di sini ya. Yang pertama min 3 berarti di sebelah kiri ya. Noktahnya bolong karena ini tanpa sama dengan. Berarti min 3 di sini. Kemudian 1 di sebelah kanan ya. Kemudian kita bisa gunakan cara substitusi ya, substitusi titik-titik yang mewakili daerah-daerah tertentu. Misalkan ini ya, min 3 ke kiri diwakili oleh min 4. Antara min 3 dan 1 diwakili oleh 0. Kemudian dari 1 ke kanan diwakili oleh 2, misalkan seperti itu. Kita ambil yang paling gampang ya. Yang paling gampang kan 0. Nah, 0 kita substitusikan ke pertidaksamaan yang ini ya. 0 min 3. Nah, min 3 itu berarti sini nilainya min atau negatif ya. Kemudian kalau di sini negatif berarti sini positif, di sini juga positif. Ya, selang-seling seperti itu. Atau bisa menggunakan benar salah ya, misalkan 0 masukkan ke sini. 0 tambah 2 kali 0 berarti 0 dikurangi 3 berarti min 3 ya. Min 3 lebih dari 0 benar atau salah? Salah. Berarti di sini salah. Kemudian yang di sini adalah benar dan di sini benar. Bisa pakai min plus, bisa menggunakan salah benar ya. Kita cari yang mana? Tentu yang benar. Berarti intervalnya ini ke sini ya, dari 1 ke kanan. Ini juga sama, cari yang benar ini. Nah, yang atas kenapa kok ke kiri dan ke kanan? Kita lihat tanda pertidaksamaannya. Ini kan lebih dari ya kan? Kalau itu tandanya plus. Nah, ini plus. Kalau yang benar salah kita ambil yang benar. Itu. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mencari intervalnya. Kesimpulannya bagaimana? Nah, intervalnya kan terpisah nih, ke kiri dan ke kanan. Maka kita tulis X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1. Itu interval untuk fx naik ya, atau interval agar fx naik. Itu. Kemudian yang kedua, yang B, caranya sama, cuma kita ubah pertidaksamaannya. Kita langsung saja skip ya ke langkah yang di sini ya. Berarti x kuadrat plus 2x min 3 berarti kalau turun kurang dari 0. Ini sama caranya, kita ubah ke persamaan dulu ya, dicari faktornya. Berarti x min 1 kalikan x plus 3 sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 1 atau x sama dengan min 3. Kita gambar lagi garis bilangannya ya, gambar lagi sama persis dengan yang di atas ini ya. Ini min 3 di sini, kemudian di sini 1. Kemudian kita substitusikan titik yang mewakili daerah-daerah yang dibatasi min 3 dan 1 ini ya. Misalkan kita ambil yang 0. Nah, kita substitusi. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa gunakan plus min plus ini atau benar salah benar gitu ya. Untuk yang plus min plus caranya sama persis ya, tinggal kita substitusikan ke persamaan pertidaksamaan yang ini. Nah, ini. Jadi 0 masuk sini, 0 min 3. Min 3 kurang dari 0. Min 3-nya itu berarti kan negatif ya kan? Min. Sininya plus, sini plus. Nah, hasilnya sama persis dengan yang sebelumnya. Akan tetapi untuk cara benar salah ini beda.
Kita misalkan 0 masukkan ke pertidaksamaan gini ya. 0 tambah 0 kurangi 3 kurang dari 0. Benar nggak min 3 itu kurang dari 0? Benar, maka di sini ditulis benar, di sini salah, di sini salah. Salahnya kayak gini. Salahnya nah gini. Ya, beda kan? Kalau plus min plusnya sama, tapi kalau benar salah benernya beda. Misalkan yang bawah ya, tentu saja kita ambil yang nilainya benar. Nah, ini. Tapi yang atas kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Kalau kurang dari itu berarti yang kita ambil adalah yang min. Nah, kesimpulannya bagaimana? Maka interval agar fx turun berarti x lebih dari min 3 kurang dari 1. Nah, seperti itu mas-mas guys, mbak guys, penjelasan mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Kalau kalian masih bingung tentang keterangan yang saya sampaikan di video ini, silahkan ketikkan komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.